Ini sesi tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan dari cukup banyak kayak pertanyaan-pertanyaan yang tantrum tuh, yang video yang tahun kemarin tuh. Oh iya. Yang pertanyaan, ada pertanyaan kalau malam hari itu mana ya? Ini pertanyaannya ini, kalau cara tantrum anak perempuan dan anak laki beda ya, baik Kak? Ya. Bedanya apa? Ya. Kira-kira? Ya sebetulnya tantrum pada dasarnya sama anak laki-laki dengan anak perempuan. Cuma mungkin cara mengungkapkannya sedikit berbeda. Mungkin juga objek yang menjadi tantrum sedikit berbeda. Kalau anak-anak laki-laki mungkin lebih ke arah yang bersifat physically kayak mainan, kemudian juga yang orientasinya ke arah-arah yang disukai anak-anak laki-laki, objek-objeknya mungkin ingin main keluar atau main, kalau sekarang mungkin main game yang dia game juga beda gitu ya. Sementara anak perempuan mungkin lebih ke arah permintaan afeksi atau perhatian, lebih ke arah ke sana. Jadi sebetulnya tantrum itu antara anak laki-laki dan perempuan pada dasarnya sih sebetulnya sama, adalah sesuatu yang mereka ungkapkan tapi tanpa mereka bisa katakan, sehingga mereka reaksi ke emosi kayak gitu. Jadi sebetulnya anak laki-laki dan anak perempuan itu bentuknya hampir sama, hanya saja kita bisa mengatasinya dengan sebelum mengantisipasinya dengan cara yang berbeda. Jadi kalau anak laki-laki ya kita harus mengantisipasinya dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sesuai dengan anak laki-laki juga, demikian juga dengan anak perempuan. Jadi mungkin hanya bentuk luarnya beda, tetapi pada intinya sebetulnya sama, yaitu mereka tidak bisa menyampaikan sesuatu yang mereka rasakan dengan lisan dengan baik, jadi akhirnya tantrum, kira-kira kayak gitu. Nah, kita percaya seperti tantrum aja ya. Iya. Karena tantrum tuh kalau kita nggak siap dengan mental sih, orang tua, kalau kita sebagai orang tua mungkin tantrum di umum, di jalan, di pesawat kan suka bingung ya kayak gimana ya. Nih ada pertanyaan dari Berens 4494. Dia bertanya, ya Allah, saya posisi kerja bawa anak, dia tantrum, terus ya Allah berusaha sabar, cuma ayahnya yang bisa handle, aku cuma bisa diam aja, tahan malu dan emosi. Mungkin dia dalam perjalanan dia bawa anak mungkin ya, dia tantrum, tapi yang bisa mendiamkan itu biasanya ayahnya. Nah kayak itu gimana nih? Ya, jadi untuk anak tantrum penanganannya kan sudah disampaikan ya. Jadi kitanya harus tenang. Jadi kalau tadi Bunda bilang bahwa dia emosi, ya harus tahan emosinya. Jadi kalau anak tantrum kita balas dengan emosi, nggak akan selesai. Karena anak juga akan melihat respon orang tuanya. Kalau respon orang tuanya tenang, melihat ekspresi wajah orang tuanya tenang, kata-katanya tenang, dia juga akan ikut sedikit demi sedikit menenangkan dirinya juga sesuai dengan reaksinya. Nah, jangan lupa kalau untuk anak tantrum biasanya ada kebutuhan atau keinginan yang tidak bisa didapat saat itu, dan dia merasa nggak akan terpenuhi dalam waktu dekat sehingga dia tantrum. Makanya coba antisipasi nih Bunda sebelum diajak berangkat ke tempat kerja atau dalam perjalanan, bawa barang-barang kesukaan dia atau kebutuhan dia. Misalnya dia tiba-tiba di tengah jalan tuh suka haus dan suka tidak bisa menahan keinginannya sehingga nangis, tantrum dan sebagainya, ya bawalah minuman misalnya kayak gitu, atau mainan kesayangannya dibawa. Atau ketika dia butuh perhatian, banyak-banyak juga ajak ngobrol sama dia dalam perjalanan, kemudian di tempat kerja beri dia perhatian gitu ya. Jadi lebih ke arah antisipasinya. Nah juga bisa dilihat tuh bagaimana kok bisa ayah lebih menenangkan dibanding Bunda. Ayah lebih tahu ya, bisa berkomunikasi, diskusi sama ayah. Mungkin ayah itu lebih melihat ke arah yang lebih luas ya. Jadi kalau anak tantrum tuh dia bisa menanganinya kayak gini karena dia lebih tahu karakter anak dan lebih tenang. Jadi mungkin karakter ayah lebih tenang dibanding karakter Bunda, sehingga anaknya bisa lebih tertangani oleh ayah. Jadi bisa diajak diskusi tuh ayahnya, karena tiap anak kan kasusnya beda nih, nggak bisa setiap anak tuh disamakan ya cara penanganannya. Nah yang lebih tahu di sini kelihatannya ayah, bisa ditanyakan sama ayah lagi. Gitu. Nah banyak sih pertanyaan-pertanyaan. Rinalha Najia. Jadi
anaknya setiap malam, tengah malam itu, setiap malam pasti dia tantrum minta ampun sampai dia sendiri stres itu ya. Stres kalau jadi dia udah terjadwal setiap malam tengah malam dia pasti tantrum anaknya. Jadi solusinya gimana kayak Kak gitu, dia bingung gitu harus gimana gitu ya. Kalau tiap malam tantrum secara rutin, Bunda harus lihat dulu apa yang terjadi sebelumnya gitu. Jadi ketika anak itu tantrum kan pasti ada penyebabnya juga, nggak mungkin tiba-tiba dia tantrum. Mungkin ya selidikin ya, apakah dia masih takut tidur sendiri ya, sehingga akhirnya teriak-teriak. Dia tahu ketika malam nih jam segini disuruh tidur pasti aku sendirian di kamar, jadi dia nangis-nangis teriak-teriak. Atau apakah setiap malam itu lampunya tiba-tiba jadi gelap sementara dia belum siap untuk tidur dalam keadaan gelap. Atau apakah ketika setiap kali mau tidur pasti udah nggak boleh main gadget lagi sehingga dia ngamuk duluan karena tahu setiap waktunya tidur pasti tidak boleh main gadget, dan seterusnya. Apakah setiap kali jam dia mau tidur itu dia sebetulnya masih segar, masih pengen main tapi udah disuruh tidur. Jadi banyak sekali penyebabnya, dan itu harus kita ketahui dulu dan antisipasi dulu. Contohnya kalau misalnya karena main gadget, dikondisikan dari sejak awal gitu ya, bahwa gadget ini kalau sudah waktunya tidur tidak boleh dipakai. Ini kan gadget yang mama pinjamkan, jadi mama ambil lagi misalnya. Atau kalau misalnya masih belum bisa tidur sendiri, ditemenin dulu sambil bisa tidur, sambil dibacakan cerita, diajak ngomong sehingga anaknya tenang. Itulah sebabnya menarik banget kalau kita aplikasikan lagi, praktekkan lagi bagaimana kita bercerita sebelum tidur, sehingga ketika kita bercerita sebelum tidur sama dia, kita akan menyampaikan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak, membentuk sedikit demi sedikit karakternya sesuai dengan teladan kisah yang kita sampaikan. Kemudian juga anak yakin kalau orang tuanya tuh sayang sama dia, kemudian memenuhi kebutuhannya, sehingga di situ mudah-mudahan sedikit demi sedikit tantrumnya akan hilang. Jadi coba terapi membacakan cerita pada anak ketika menjelang tidur. Nanti lihat apa yang terjadi, kemudian selidiki lagi kira-kira apa yang kurang dan kemudian ditambahkan. Kira-kira itu dulu ya untuk sementara. Nah, ada pertanyaan lagi kan, nama dari siapa ya? Dari Hesti Sakinah 911. Katanya keponakannya kalau tamu suka jedutin mulai kayak diri, suka gitu kan ada ya. Nah kayak gitu, pas lagi tantrum. Nah kondisi gitu kayak gimana Kak Eka nih? Nah anak-anak itu tantrumnya berbeda-beda reaksinya. Ada yang lempar barang, ada yang kayak tadi membenturkan, menyakiti diri sendiri gitu ya. Tergantung juga seberapa tingginya tingkat frustasi mereka gitu. Nah lagi-lagi sebetulnya bisa diantisipasi dengan mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka, terutama penyebab-penyebab mereka tantrum nih. Kalau sering tidak dipenuhi pasti akan terulang, dan itu kalau terulang terus dan kita tidak mengantisipasinya, maka kemungkinan akan bertambah parah. Karena ketika anak tantrum dan dia tahu kebutuhannya tidak segera terpenuhi, mungkin dia akan menunjukkan tindakan-tindakan yang lebih menurut dia memancing orang tuanya untuk segera bertindak gitu ya. Tapi tetap penuhi prinsip-prinsip tantrum. Jadi kalau menangani anak tantrum, jadi kalau misalnya ada suatu hal yang tidak boleh kita lakukan, anak lakukan ya, kemudian anak tantrum dan kita kasih, itu bukannya mengobati tapi malah menambah potensi dia untuk tantrum di lain kali, karena dia tahu ketika dia tantrum pasti dipenuhi. Akhirnya tindakan dia apa kalau nggak dipenuhi? Tantrum lagi. Jadi setelahnya coba tolong, setelah anak tenang nih besoknya atau beberapa jam kemudian, katakan kepada anak, kita sedih atau tante sedih ngeliat kamu membenturkan kepala kamu ke dinding atau ke pintu, itu kan akan menyakiti. Kenapa sih? Sebetulnya kamu pengen apa? Kasih tahu. Nah dia mungkin akan menyampaikan, kemudian kita kasih tahu juga itu tidak bagus, tidak baik. Nanti kalau kepala kamu sakit gimana? Nanti harus
obatin dokter dong, nanti harus ke rumah sakit dong. Bukan kita menakut-nakuti, tapi membuat wawasannya bertambah bahwa ini serius loh kalau membenturkan kepala ke tembok sedikit demi sedikit dalam bahasa anak kecil. Nanti kalau kepala kamu benjol besar itu banyak gumpalan darahnya loh di situ, kan sakit banget gitu kan. Terus wajah kamu juga jadi kurang bagus dilihat. Pokoknya dengan bahasa anak kecil yang membuat dia berpikir lagi kalau nanti akan membenturkan kepalanya ke tembok. Tapi yang lebih penting dari itu adalah mengetahui kenapa dia sampai tantrum kayak gitu dan kita mengantisipasinya. Kemudian kalau udah kayak gitu dalam keadaan dia membenturkan kepala di tembok, kita harus tetap tenang. Kalau bisa kita peluk dia, kita ajak pergi sambil diucapin kata-kata yang berusaha membuat dia tenang, walaupun pasti nggak akan seketika dia bisa tenang ya biasanya, dan itu harus dilakukan. Dan sekali lagi prinsipnya jangan menuruti keinginan dia. Kalau udah dituruti keinginannya, nanti tantrumnya akan menguat terus, nggak bisa hilang-hilang gitu. Oke, pertanyaan terakhir Kak. Nanti ada banyak sih pertanyaan tentang tantrum, tentang pola didik usia 1-4 tahun. Sekarang tuh ada pertanyaan dari Hari Salsabila 4225. Anakku tantrum setelah 2 minggu disapih. Kalau ngamuk kaku sampai bingung mana lama lagi gitu Kak. Ya ini anak-anak fase transisi ya yang disapih ya, itu dari bayi. Kan suka tantrum karena terbiasa ini sama ibunya. Terus di tantrum dipisahkan pasti kan dia kaget ya. Nah gimana kayak tips-tipsnya? Ya, jadi kalau menurut saya disapih juga nggak harus langsung berhenti gitu. Ya kita disarankan untuk menyapih anak setelah 2 tahun ya, setelah 2 tahun kalau bisa, walaupun nggak ada ketentuan yang pasti, tapi 2 tahun itu adalah masa bayi, dan setelah itu psikologi anak juga tambah berkembang, fisiknya tambah berkembang, sehingga maksimal 2 tahun tuh kita udah sapih. Dan kalau bisa kita siapin secara gradual, jangan langsung mendadak disapih sedikit demi sedikit sambil dikasih alternatif sama dia gitu ya kan. Kalau disapih itu salah satu yang hilang dirasakan anak bukan cuma bahwa dia nggak bisa minum susu lagi langsung dari ibunya, tapi juga dia merasa kayak ibunya nggak sayang lagi sama dia, nggak dipeluk lagi, nggak diulus-ulus lagi sambil nyusu gitu ya. Jadi perlahan-lahan itu mulai dilakukannya sedikit demi sedikit sambil tetap menunjukkan bahwa kita sayang dia, tetap seolah-olah sedang disapih, dipeluk gitu kan. Kan kalau disapih kan pasti dipeluk, didekap sama kita sering-sering juga dekap dia, kemudian ulus-ulus kepala dia. Kalau tadinya sambil menyusu itu kita sambil bicara sama dia, sambil nyanyi dan sebagainya, kita bisa dekap dia sambil nyanyi juga, sambil ulus kepalanya, tapi tidak dalam keadaan menyusu, mungkin sambil digendong, sambil jalan dan sebagainya, sehingga dia sadar, dia tahu bahwa dia tidak kehilangan kasih sayang dan kedekatan dengan orang tuanya. Nah itu ya, jadi disapihnya perlahan-lahan, tidak langsung mendadak gitu ya. Kemudian juga tunjukkan sikap-sikap yang tetap menunjukkan bahwa kita sayang sama dia, terutama sikap-sikap ketika dia sedang menyusui dia, memeluk, menyanyikan, bersenandung, bercerita, mengelus kepalanya kayak gitu ya, tapi dalam keadaan tidak menyusu lagi gitu. Terakhir kayak Kak ya, dari Eni Supriyatini 1275. Anak sekarang mungkin tantrum sampai tetangga ada yang ngomongin, kan biasa ya kalau anak tantrum susah berhenti, pasti biasa lah gibah-gibah lah tetangga. Terus teman-teman anaknya sudah nggak mau lagi main karena tantrum tersebut, main bareng. Jadi anak saya tambah tantrum karena nggak ada temennya. Terus nggak ada yang main. Anaknya perempuan usia 3 tahun. Nah gimana kayak soalnya kalau kita ngerti ya anak kita tantrum, kita diemin, tapi yang nggak ngerti kan biasanya lingkungan ya. Iya. Lingkungan. Nah gimana kayak tips-tipsnya? Nah Bunda pertama harus sadar bahwa yang tantrum itu datangnya dari internal kita, bukan ini kan kasusnya bukan dari luar ya, sehingga tidak usah terlalu mempedulikan dulu sikap dari lingkungan kita, karena seberapapun kita pedulikan sikap lingkungan kita, mereka tidak akan memberikan solusi kepada anak kita yang sedang tantrum, karena tantrumnya bukan dari situ, itu hanya faktor pemicu, mungkin penambah dan sebagainya. Jadi Bunda harus tahu dulu bagaimana menangani anak kita yang sedang tantrum. Dengan sendirinya kalau tantrumnya berkurang kan lingkungan juga akan berkurang.
efek negatifnya ke anak kita. Jadi sekali lagi Bunda harus tahu nih apa yang menyebabkan anak tantrum, apa sih yang suka diminta sama dia, apa yang membuat dia kadang-kadang terpicu emosinya jadi hingga tantrum, itu apa gitu. Bisa nggak kita antisipasi itu? Jadi misalnya dia tantrumnya karena dalam kondisi sekarang ya, misalnya faktor gadget gitu ya, rebutan gadget atau dia sedang pengen main gadget tapi nggak dikasih dan sebagainya, itu bisa nggak kita antisipasi. Jadi sampaikan kepada dia bahwa main gadget itu harus ada batasnya, boleh dikasih tapi waktunya ditentukan. Jadi kalau sudah waktunya ya sudah selesai, segala sesuatu ada batasnya. Nah inilah efek luar biasa gadget yang menghanyutkan ya. Dan Bunda kalau kita biarkan, salah satunya adalah membuat anak terus terbawa gitu, kayak nggak ada berhentinya. Kalau makan ketika sudah kenyang ya sudah selesai, tapi kalau gadget tuh kayak nggak ada puasnya gitu, terus hanya berhenti oleh rasa capek. Dan ini harus ada tindakan dari orang tua, harus dibatasin. Makan aja kalau nggak dibatasin akan membuat anak jadi obesitas. Nah apalagi dengan faktor psikologis seperti gadget yang membuat nggak ada efek, seolah-olah nggak ada efek ke fisiknya gitu. Jadi orang tua harus intervensi itu kalau kasusnya gadget, atau misalnya kasus-kasus lain, misalnya dia takut pada sesuatu dan sebagainya, itu antisipasi dulu penyebab-penyebab itu. Kuncinya sih di situ Bunda. Kemudian kalau udah tantrum, nggak usah juga bawa-bawa misalnya malu sama tetangga, malu sama teman, itu akan membuat dia tambah stres. Jadi hadap-hadapan aja Bunda dengan dia, tanganin khusus, sehingga nanti ketika dia sudah lama-lama sudah hilang tantrumnya, insya Allah faktor-faktor luar itu tidak akan bereaksi negatif lagi. Jadi Bunda fokus ke anak, nggak usah ke lingkungan luar, karena itu akan menambah stres. Bunda akan menambah stres anak, apalagi kalau Bunda bilang, tuh lihat tuh dilihatin sama orang, tuh karena kamu nangis terus, anak teman-teman kamu jadi nggak mau main, itu akan membuat beban dia tambah berat gitu ya Bunda. Jadi coba perlahan-lahan tangani penyebab tantrumnya dan antisipasi. Insya Allah lama-kelamaan anak akan dengan sendirinya hilang tantrumnya, mudah-mudahan ya Bunda. Nah kayak baru sesi pertama, nanti kita teruskan sesi kedua ya. Segitu dulu ayah dan bunda tentang tips-tips di Kak Eka Wardana tentang tantrum. Nanti kita akan ngebahas seputar pertanyaan pola didik asuh usia 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Ya, insyaallah. Segitu dulu dari Kak Eka Wardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.